Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Erlangga dari kelas HTNJ dengan NPM 231020094, ingin membacakan tugas fikih mawaris untuk kelompok 4. Sebab-sebab warisan. Konsep warisan dalam hukum Islam. Dalam istilah fikih Islam, kewarisan juga disebut dengan faraid, jamak dari kata faridah. Kata faridah diambil dari kata fard dengan makna ketentuan, takdir. Al-faridlah dalam terminologi syariah ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris. Syariat Islam telah mengatur sistem kewarisan dengan cara yang terbaik, akurat, dan adil. Oleh karena itu, Islam mengakui pemilikan pribadi atas harta benda yang didapat dengan cara yang sah. Warisan menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi maupun masih dalam keadaan belum terbagi-bagi, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada dua ahli warisnya. Ahli waris berasal dari kata bahasa Arab yaitu warasatun, secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal. Maka yang demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan si mati, dan dipopulerkan dengan ahli waris. Hukum kewarisan dalam Islam mendapatkan perhatian besar, mengingat pembagian warisan yang menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati sebagian ahli waris. Hal ini karena di dalam hukum Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibukukan dalam Al-Quran, meskipun dalam realisasinya seiring tidak dapat hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena sering menimbulkan berbagai hal yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris atau orang yang meninggal. Sedangkan yang dikatakan ahli waris pengganti adalah mawaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris atau ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris lain yang lebih dekat kepada si mayit, karena ahli waris tersebut lebih dahulu meninggal daripada si pewaris. Sebab-sebab warisan. Untuk dapat dijadikan sebagai ahli waris atau orang yang berhak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris haruslah disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya yang pertama, adanya hubungan kekerabatan atau nasab seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara, saudara kandung, saudara-saudara seayah maupun saudara-saudara seibu, begitu juga kakek dan nenek keturunan ke atas, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 75, yang artinya orang-orang yang mempunyai kekerabatan itu sebagaimana lebih berhak terhadap sesama daripada yang bukan kerabat. 2. Sebab adanya hubungan pernikahan. Setelah terjadi hubungan pernikahan yang sah antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan ditandai dengan adanya ijab dan qabul yang dilakukan oleh wali nikah dengan calon mempelai laki-laki, maka sejak itulah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menjadi pasangan sebagai suami istri, yang menyebabkan mereka menjadi kerabat dan keduanya mendapatkan hak saling waris mewaris apabila salah satu di antaranya meninggal dunia, sebagaimana firman Allah Ta'ala Quran surah An-Nisa ayat 12. 3. Memerdekakan hamba saya. Apabila seorang memerdekakan hamba saya budak belian, maka ia berhak menjadi ahli waris dari budak yang telah dimerdekakan keturunan yang dapat. Dengan cara demikian disebut nasab hukmi atau wala, atau disebut wala itak, sedangkan keturunan berdasarkan kerabatan disebut wala al-muwai'ah. Rukun dan syarat warisan. Ada 3 rukun pembagian warisan, diantaranya sebagai berikut. 1. Pewaris. Pewaris merupakan orang mewariskan harta warisan tersebut dan orang ini sudah diputuskan oleh pengadilan hukmi maupun sudah ditakdiri bahwa saya telah meninggal dunia. Ahli waris. 2. Ahli waris. Ahli waris merupakan seorang yang akan mendapatkan harta warisan dari pewaris nanti. Untuk mendapatkan harta warisan tersebut, ahli waris harus memiliki hubungan dengan si mayit atau pewaris seperti hubungan pernikahan dan hubungan nasab atau keturunan. 3. Harta warisan. Harta warisan merupakan lebih dari harta peninggalan si mayit setelah terlaksananya hal-hal seperti pengurusan mayit, membayar hutang pada Allah, membayar hutang pada manusia, wasiat, dan sisanya telah dinamakan harta warisan. Syarat merupakan suatu yang harus kita capai untuk memiliki, untuk memperoleh yang kita inginkan untuk membagi warisan. Ada syarat dalam pembagian, yaitu A. Pewaris sudah wafat secara hakiki, hukmi, dan takriri. B. Ahli warisnya masih hidup secara hakiki dan takriri. C. Mengetahui seluk-beluk pembagian harta warisan.
Dasar hukum warisan. Dasar atau sumber utama hukum Islam adalah nas Al-Quran dan hadis. Demikian juga dasar hukum kewarisan dalam Islam telah diatur dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis secara rinci, diantaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan ayat 176, 12. Adapun yang menjadi asbabul nuzul ayat ini adalah sebab sebelum Islam diturunkan, masyarakat Arab telah saling mewarisi dengan sistem keturunan dan sistem sebab. Keturunan yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki yang sanggup berperang. Sistem keturunan yang mereka gunakan tidak memperhatikan keadilan antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki, antara yang kecil dengan yang telah dewasa. Mereka hanya memberikan harta warisan kepada ahli waris laki-laki yang dewasa saja, sementara yang masih kecil tidak mendapatkan warisan karena dianggap tidak mampu mengangkat senjata membela keluarga dan suku mereka. Bupati atau wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintah dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 16. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibatalkan. Keputusan pengangkatan dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat 1 mempunyai tugas: 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. 2. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 3. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 4. Mengordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada. 5. Mengordinasikan pemeliharaan perasaan dari sarana pelayanan umum. 6. Mengordinasikan pelanggaran kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan. 7. Membina dan mengawal penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan. 8. Melaksanakan usaha pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 9. Kabupaten atau kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten kota yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian, terima kasih.